Perkenalkan, nama saya Latifatul Nasirah dengan NIM akhir 148. Di sini saya ingin mereview buku yang berjudul Psikologi Islam. Kita akan masuk di bab pertama, yaitu konsep manusia dalam perspektif Islam. Manusia menurut pandangan Islam memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki keunikan dan keistimewaan tertentu. Manusia diciptakan dengan 3 unsur. Yang pertama ada unsur perasaan, unsur akal, dan jasmani. Ketiga unsur ini berjalan seimbang, saling keterkaitan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Pada hakikatnya manusia sama seperti makhluk hidup lainnya, yaitu memiliki hasrat dan tujuan. Ia berjuang meraih tujuan dengan dukungan pengetahuan dan kesadaran. Perbedaan keduanya terletak pada antara dimensi dan pengetahuan, kesadaran, keunggulan yang dimiliki manusia dibanding makhluk lainnya. Yang pertama mempunyai berbagai ciri di antara lain utamanya yaitu makhluk yang unik dan dijadikan dalam bentuk yang baik diciptakan Tuhan yang paling sempurna. Yang kedua, manusia memiliki potensi daya atau kemampuan memungkinkan dikembangkan beriman kepada Allah. Yang ketiga, manusia diciptakan untuk mengabdi tugasnya. Yang keempat, manusia diciptakan untuk khalifahnya di bumi. Dan yang kelima, di samping akal manusia dilengkapi Allah dengan perasaan dan kemampuan atau kehendaknya. Yang keenam, berakhlak merupakan ciri manusia bila dibandingkan makhluk lainnya. Baik, kita akan masuk di bab 2, yaitu pengertian psikologi Islam dan ruang lingkupnya. Psikologi menurut bahasa Yunani terdiri dari 2 kata, yaitu psycho dan logos. Psycho berarti jiwa, logos berarti ilmu. Jadi, psikologi secara bahasa dapat diartikan dengan ilmu jiwa. Menurut aliran behaviorisme, bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki tingkah laku manusia atau binatang tampak secara lahir. Sedangkan menurut Zakia Derajat menyampaikan beberapa makna psikologi Islam sebagai berikut. Psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia, yang bersifat filsafat, teori metodologi, dan pendekatan problem didasari sumber-sumber formal Islam, Al-Quran dan hadis, akal, indera, intuisi. Baik, kita akan masuk ke sejarah perkembangan psikologi kontemporer. Yang pertama ada periode spekulatif. Pada periode ini didefinisikan sebagai studi jiwa yang membahas kesadaran dan proses mental yang berkaitan dengan jiwa. Contoh tokoh-tokohnya yang pertama ada Plato dan Aristoteles. Yang kedua kita masuk pada periode empiris dan eksperimental. Pada periode psikologi ini didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme seperti perilaku kucing, tikus, manusia terhadap sesama dan sebagainya. Contoh tokohnya ada John Watson dan Sigmund Freud. Kita masuk di bab 4. Yang pertama ada macam-macam metode psikologi. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos. Metodos itu sendiri terdiri dari kata meta, menuju, melalui, mengikuti, dan dari kata hodos. Hodos artinya jalan, arah, atau cara. Jadi metodos berarti penelitian metode ilmiah, uraian ilmiah yaitu bertindak menurut sistem aturan tertentu. Psikologi juga memiliki metode untuk mendapatkan fakta, kesimpulan dugaan, hipotesis, teori, dan dalil-dalil baru untuk memajukan pengembangan atau mengadakan pengujian dan pembuktian. Metode merupakan usaha untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan disusun tercapai secara optimal. Adapun yang dimaksud dalam metode psikologi Islam adalah
Perangkat cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku manusia menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai sumber ajaran agama Islam. Dalam psikologi Islam ada beberapa cara metode yang dipergunakan baik perumusan, penyusunan, dan penerapan psikologi Islam. A. Perumusan psikologi Islam. Perumusan ini dalam metode perumusan Islam ini terdiri dari 3 perumusan, yaitu yang pertama ada metode keyakinan, yang kedua ada metode rasionalis, dan yang ketiga ada metode otoritas. Yang kedua atau B, pembangunan metode psikologi Islam. Dalam metode pembangunan psikologi Islam ini terdiri dari metode pragmatis, metode idealistik. Yang C, metode penelitian psikologi Islam. Yang pertama ada metode psikologi Islam. Metode psikologi Islam ini terdiri dari metode muhasabah, metode takhizun nafas, dan metode ruqyah. Dan satu lagi yaitu metode psikoterapi. Macam-macam pendekatan metode psikologi Islam. Yang pertama ada pendekatan struktural, yang kedua fungsional, dan yang ketiga psikonal. Kita masuk di bab yang kelima, yaitu jiwa atau nafas dalam perspektif Islam. Pengertian jiwa atau nafas. Kata jiwa berasal dari bahasa Arab yang sepadan dengan kata nafs. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut psycho, serta dalam bahasa Inggris disebut soul. Kata nafas itu sendiri di dalam Al-Quran terulang sebanyak 295 kali yang tersebar dalam 63 surat. Dalam perspektif Al-Quran, nafas diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat takwa atau ketaatan atau kebaikan dan keburukan. Karena itulah maka ditegaskan dalam Al-Quran untuk memberi perhatian lebih besar sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran dalam surat As-Samsi ayat 7-8. Berdasarkan ayat ini, maka untuk mengilhamkan berarti untuk memberi potensi agar manusia melalui nafas dapat menangkap baik buruknya serta dapat mendorong untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Yang kedua ada penyusunan jiwa. Ada beberapa teori dari aspek-aspek penyusunan jiwa manusia. Menurut Mujib dan Hamka Emi Yudaini, penyusunan jiwa terdiri atas akal, nafsu, dan hati. Sedangkan menurut Barmawi Umar meliputi akal, nafsu, kalbu, dan ruh. Sedangkan menurut Quraisy Shihab mencakup fitrah, akal, kalbu, dan nafas, dan ruh. Yang pertama ada akal. Menurut Hamka Yudiani, akal adalah aspek jiwa yang berfungsi untuk mengikat hawa nafsu sebagaimana tali pengikat ternak agar ternak tidak lepas kemana-mana. Yang kedua ada nafsu. Nafsu adalah daya nafasi. Itu memiliki 2 kekuatan, yaitu al-ghadabiyah atau suatu daya yang berpotensi untuk menghindari dari segala yang membahayakan, dan al-sahwat, suatu daya yang berpotensi untuk menginduksi diri dari segala yang menyenangkan. Yang ketiga ada qalbu atau hati. Qalbu merupakan materi organik yang memiliki sistem kognisi yang berdaya emosi. Al-Ghazali membagi kalbu menjadi 2 aspek, yaitu kalbu jasmani dan kalbu rohani. Kalbu jasmani adalah jantung dan kalbu rohani adalah sesuatu yang bersifat halus. Yang keempat ada ruh. Selain akal dan hati dan nafsu, atas Barmawi Umar menambahkan aspek ruh dalam struktur jiwa manusia. Ruh adalah nyawa atau sumber kehidupan setelah meninggal badan ke tanah,
sedangkan ruh kembali ke Tuhan memperoleh balasan. Yang kelima ada fitrah. Dalam Quraisy Shihab 2004 menjelaskan bahwa fitrah yang dimaksud Ibnu Ashur adalah fitrah fitrah dengan pengertian secara umum yang berkaitan dengan natur-natur atau sifat-sifat almiah atau bawaan manusia yang berkaitan dengan fisik, biologis, pikiran, dan psikologis, bahkan spiritualisme. Masuk di bab ke-6 yaitu kepribadian dan fitrah manusia dalam psikologi Islam. Pengertian kepribadian. Dalam Islam, kepribadian dikenal dengan istilah asyakiyah, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai personality. Dalam bab 6 dengan judul kepribadian dan fitrah manusia dalam psikologi Islam. Pengertian kepribadian. Dalam Islam, kepribadian dikenal sebagai istilah asyakiyah, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata personality. Asyakiyah berasal dari kata syaksun yang berarti pribadi. Kata ini kemudian diberi nisbat sehingga menjadikan suatu benda, suatu syakiyat berarti kepribadian. Abdul Mujid dalam Syamsu Yusuf 2008 menjelaskan bahwa kepribadian adalah integrasi sistem kalbu, akal, nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Berdasarkan pemaknaan ini, makna kepribadian adalah suatu kesatuan aspek-aspek kejiwaan yang memunculkan sikap dan perilaku baik atau buruk. B. Bentuk dan tipe kepribadian manusia dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kita menemukan pengklasifikasian kepribadian manusia berdasarkan akidah menjadi 3 golongan. Yang pertama ada mukmin, kafir, dan munafik. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.